Ya, baik rekan-rekan semuanya. Kalau pada video yang lalu kita sudah mempelajari ya dengan secara teoritik ya, bahwa bagaimana cara membentuk jurnal. Ini sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan secara langsung begitu ya, bagaimana mencari publisher ya pada jurnal nasional begitu, terakreditasi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba langsung mempraktekannya ya, rekan-rekan. Ini saya escape dulu ya. Saya escape dan saya akan langsung mulai dengan entire screen ya. Sini. Nah, ketika kita bisa belajar mengenai cara mencari jurnal gitu ya, nanti Pak Jerry juga akan membawakan listnya di sini, gitu ya. Kemudian tipsnya adalah kita tentukan dulu ya, targetnya kapan nih gitu ya. Targetnya ini kapan? Ini kalau saya gambar kayak gini nih. Sambil saya gambar biar rekan-rekan bisa tahu ya. Ini sebagai papan tulisnya. Jadi kita bicara mengenai ya membuat jurnal gitu ya. Maka kalau kita ini tarik garis lurus seperti ini, seperti itu, maka langkahnya adalah kapan ini terbitnya gitu ya. Jadi kita harus berasumsi kapan ini terbitnya gitu ya. Nah, dimulai dari kapan ini ya. Ini saya kecilkan, kapan terbit gitu ya. Untuk tulisan kita itu targetnya kapan gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai kapan terbit, maka di sini kita bicara mengenai waktu. Misalkan ya, untuk kita menargetkan kuliah ini selesainya Februari, begitu ya. Berarti Februari itu akan kita pasang di sini. Terbit Februari. Nah, ketika kita sudah memasang terbit Februari di sini, maka secara otomatis kita sudah mulai menghitung berapa lama jarak antara kita berpikir ke terbitnya ini. Ini artinya sudah terbit ya. Berarti kalau kita mengerjakan ini ya, berarti ada bulan ya di sini katakanlah di sini berarti ada Januari kan. Maka ini Januari ini akan menjadi bulan tulis kita. Ya, Januari menjadi bulan nulisnya. Setelah nulis apa? Bulan submit. Gitu ya. Januari akan menjadi bulan submit. Karena targetnya kita terbitnya adalah ini. Berarti di Januari akhir atau posisinya kita ini ya, taruh ya. Ya. Jadi kita nulisnya sekarang nih. Ya. Kalau kita targetkan Januari, ini nulis berarti. Ini nulis ya. Ini bisa saja ini masih nulis. Meskipun nanti ini di bulan Januari ini saya kasih merah, di sini saya kasih garis. Nah, ini berarti mau tak mau Anda harus sudah submit di sini.
gitu ya. Anda harus mulai submit, gitu ya. Nah, ini sudah disubmitkan, sehingga setelah disubmit Anda akan dapat review, ya. Biasanya ini akan dapat review. Atau di mana ya? Sini ya. Ini di review. Nah, kalau di review berarti nanti ada kemungkinan dibalikin ya, gitu ya. Ini ada kemungkinan dibalikin atau direject loh, ya. Jadi review ini ada beberapa sih statusnya ya. Ini bisa submit, review itu ada statusnya, ada accepted dan rejected ya paling utama ya, atau mayor revision atau minor revision. Jadi review ini akan cukup banyak ya. Yang baik itu minor revision ya, atau langsung accepted gitu ya. Nah, itu yang baik begitu. Tapi ada kalanya juga kita kena mayor ya, berarti kita harus memperbaiki. Nah, proses review ini nanti termasuk Pak, bagaimana plagiarisme kita cek gitu ya. Ya berarti sebelum Anda submit nih, ya sebelum Anda submit, maka ini bulan sekaligus cek plagiat, gitu ya. Dicek plagiatnya ini berapa nanti tingkat plagiarismenya di sini, ya. Nah, biasanya ketika kita kembali lagi ke sini kapan terbit, maka kita berurusan dengan publisher ini. Cari publisher di sini. Nah, ya. Ini saya tulis di atas ini. Ya. Nah, publisher ini kalau jurnal internasional ini dengan standarnya Sinta ya, Science Index ya. Sinta. Sinta itu ada Sinta 1 sampai 6. Semakin tinggi Sintanya ini semakin susah. Gitu ya. Semakin rendah juga sebaliknya, gitu, semakin mudah begitu. Bahkan ada yang free ya, gratis. Oke, nah itu tergantung publisher. Nah, rekan-rekan semuanya ya, untuk cari publisher ya kita lihat waktu terbit kita, sesuaikan dong ya. Cari publisher ya harus disesuaikan dengan terbitnya. Ya, jadi ini harus matching dengan terbit. Oke, nah misalkan saya ke sini tanggal ini, kalau mau terbit tanggal 5 Januari, tetapi sekarang saya tinggal 3 Januari, maka nggak cocok dong, nah, terlalu pendek nulisnya. Sebetulnya nanti kita tulis, akibatnya kita akan ditaruh di, misalkan dia terbitnya, coba kita cek ya, langsung ke sini. Saya copy misalkan. Saya taruh dia di sini. Atau di sini. Misalkan ini ya. Oke. Kita cari yang informatik ya. Jadi skopnya harus sesuai dengan bidang ilmu kita ya rekan-rekan. Jangan sampai tidak ya. Kalau susah cari yang ada. Ini. Nah ini ya. Contohnya kita ketemu nih ya, jurnal nasional terindeks ya. Ini salah satu aja contoh ya. Kita perlu melihat ketika kita melihat ini, di sini pasti ada template nih ya. Jadi publisher itu dia punya template. Nah, waktunya gimana Pak? Berarti kan biasanya ada di beranda nih. Ya. Nah, ini berandanya sudah nih muncul, dibaca dulu ya. Bla 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 bla. Jurnal ini terbit setahun 4 kali. Ini Januari, April, Juli, Oktober. Perhatikan Januari itu masuk semester gasal, sedangkan April itu adalah masuk genap. April, Juli, Oktober pasti ini genap. Maka ini nggak relevan dengan timetable yang ada di sini, ya kan? Nggak cocok. Januari saja yang cocok, tetapi Januari ini biasanya akhir ya.
Berani enggak nih? Nah, ini takutnya begini, ketika rekan-rekan ini sampai Januari, udah penuh, Anda akan ditaruh di sini. Mungkin keterima, tetapi naruhnya di sini. Ya. Biasanya kalau itu maka rekan-rekan akan diberi surat apa namanya, terima paper begitu. Ya. Maka rekan-rekan akan diberi surat terima paper. Oke? Nah, kemudian ini Anda di Sinta 5 gitu ya. Kebetulan ini adalah Sinta 5. Tetapi bagaimana nih bisa kita cari benar Sinta 5 kalau kita bisa menemukan ininya sertifikatnya, coba diklik di situ. Nah, kalau not found seperti ini perlu kita pertanyakan di mana nih kok Sinta 5-nya gitu ya. Nah, maka kita perlu mencari dulu. Kok bisa Sinta 5 sertifikatnya di mana? Oke, kita belum bisa melihat sertifikasi di sini. Kemudian arsipnya kita perhatikan selalu terbit berkala ya. Jadi dari tahun ke tahun. Oke. Kemudian cek redaksinya atau ya, biasa kita sebut sebagai editor board ya. Ini lebih baik ada yang apa namanya dari tempat lain ya, tidak dari satu kampusnya. Ada reviewer misalkan, atau biasanya mitra bestari. Nah ini biasanya dari kampus lain ya, sebagian. Oke ini contohnya, tetapi ini belum saya lihat apa namanya Sinta berapanya ya. Cuma kalau kita klik ini ya, Sinta itu ini ya tadi ya. Oke, ini saya harus pindah. Sintanya bukan ini. Saya coba persiapkan Firefox ya, yang bisa mengabaikan clock behind. Ya, jadi kalau kita cek di sini, Google ya, Sinta, Sinta Ristek Print ya namanya ya. Nah ini klik aja di sini rekan-rekan. Oke. Nah sebenarnya Sinta itu ini ya. Nah tetapi kadang kalanya kita mencari langsung aja jurnal Sinta. Ada berapa yang mau dimau ya? 4 misalkan. Februari. Ini Anda kan diarahkan nih. Gitu ya. Jurnalnya jurnal apa lagi ya? Jurnal misalkan jurnal informatika. Oke, nah maka Anda akan diberikan seperti ini, link-link yang seperti ini. Ini meskipun blog, tapi kita coba cek ini ada enggak. Nah seperti ini. Misalkan tadi Februari di mana ya? Kita cek. Nah ini Februari nih. Sinta 5. Coba cek ya. Kita copy. Benar enggak ini? Kebenarannya informasi yang ditaruh di blog ini ya. Dengan saya taruh di sini. Oke. Oke, publishernya ada. Sekarang kita cek, benar enggak Sinta 5? Udah harus cek dulu. Oke. Nah ini untuk bayarnya ini ada ya di artikel publication fee ini ya. Kalau Anda mau cari ini bayarnya berapa gitu ya. Oke. Saya nggak bisa temuin Sintanya di sini.
hanya cuma link aja ini, ya link yang ini tidak terlalu berguna. Harusnya ada sertifikasinya ya, kita mau lihat sertifikasinya. Oke, ini berarti kalau bisa sih belum ada ini ya, sertifikasi jurnalnya kita abaikan dulu. Dan kita coba cari yang lain. Ya, sebentar ya rekan-rekan. Ini coba dicari dulu di sini nih, ya. Ini ya. Nah, kemudian rekan-rekan semuanya ya, kita coba untuk mencari yang lain ya. Masih juga misalkan Februari ini. Kita copy. Jadi sumbernya itu bisa dari mana aja ya. Coba kita yang penting kita memastikan dulu ya. Memastikan kebenarannya gitu ya. Ini saya close yang ini. Ini saya close ya supaya lebih gampang. Kemudian saya coba run. Kita lihat hasilnya. Oke. Mana ini kita coba cek dulu. Ini mengklaim diri sebagai Sinta 5. Oke. Kemudian kalau ini Anda tertarik ini langsung diklik template ini ya. Jadi setiap kali publisher jurnal itu dia punya template. Dan nanti rekan-rekan langsung menulis di template ini. Jangan bikin yang baru. Oke. Kalau Anda mau lihat ini bayar berapa kalau udah terbit. Nah, di sini. Ini 150 ya. Ribu ya. Oke. Nah, harusnya kalau kita lihat kita coba cek home ya. Apakah dia mencantumkan ininya? Sinta 5-nya ini. Nah, kita coba cek ya. Langsung kita cek. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan salah satu browser kemudian live terkendala dengan sistem waktu di laptop yang kadang nggak bisa di ini ya, atau baterainya rusak dan sebagainya, kita bisa manfaatkan browser lain ya. Coba kita cek. Nah, ini kalau kita cek, ini harus mengeluarkan sertifikat. Nah, seperti ini. Ya, rekan-rekan. Ini adalah benar bahwa jurnal informatika Jika ya, miliknya Universitas Muhammad Tangerang ini terakreditasi peringkat 5. Gitu ya. Ini sampai tahun 2023. Oke. Nah, ini kalau sudah pasti ya baru kita download ininya, template-nya gitu ya. Sekarang kita cari template-nya nih. Ya, misalkan ini sudah pasti ya. Berarti ini kapan terbit nih? Cek dulu ya di home misalkan. Atau di
current biasanya ya. Oke, ini ya. Januari and November ya. Januari ini berarti. Ya berarti kalau mau Anda tulis ini berarti kita punya spekulasi kalau Anda tulis sekarang itu punya resiko kalau udah penuh Anda akan ditaruh di sini tapi Anda akan dapat loa dulu ya. Jadi sebenarnya loa itu sudah cukup. Cuma ini karena biasanya Januari penuh, Anda diterbitkan di November gitu ya. Contohnya ini. Misalkan ini saya copy deh. Ini terbitnya Januari, saya taruh sini ya. Nah, caranya gitu, cara-caranya. Dan seterusnya gitu ya. Tergantung targetmu kapan gitu ya. Ditulis nanti ini bisa diteruskan, ini filenya boardnya tak kasih, tinggal nanti rekan-rekan teruskan. Yang jelas Anda sudah ngerti dulu ya, ini benar ya. Kemudian dia cek dulu arsipnya ya, arsipnya ya. Kalau Anda perhatikan di sini arsipnya, nah ini terbit berkala ini ya. Berarti mulai 2020 ini harusnya ada tambahan publikasi nih. Waktunya coba kita cek ya. Yang kedua ada terbitannya ini semakin banyak. Gitu ya. Ini ada volumenya ini ada 3 ini sampai ya. Ini volume 2, volume 3. Berarti ini dia menambah waktu terbitnya jurnal ini. Oke. Nah, kalau Pak ini terbitnya kapan nih berarti Pak? Ya berarti harus enggak dipasang di sini sama dia ya. Berarti kita akan mengetahuinya itu jika melewati oke. Nah, kita lanjutkan ya. Misalkan ini mau dicek gimana gitu ya. Ini dicek atau diklik aja PDF-nya. Volume 5 itu kapan gitu ya. Biasanya dia ada. Volume 5 biasanya sih di full text-nya ya munculnya. Ini taksirannya Pak Jerry sih langsung ada 3 kali ya. Di sini ada. Nah, ini Februari nih. Ya kan? Berarti ini terbitnya ada Februari nih. Kita bisa ganti ini. Jadi selain Januari ini bisa Februari dia. Berarti bisa Februari di sini ya. Kita tambah ini. Berarti kan ini Februari boleh. Taruh aja di sini Februari. Oke, nah seperti itu cara ngeceknya rekan-rekan. Ya. Berarti volume ini pasti ini beda. Kalau kita lihat ini kalau kita klik PDF-nya ini pasti beda. Cari PDF-nya ya. Cari PDF-nya. Nah, ini kita bisa lihat di sini Oktober ini malah. Ya, ini beda kan Oktober. Kemudian volume yang ini kita cek. Harusnya terbitnya dalam 1 tahun jadi 3 kali nih kalau taksiran Pak Jerry ya. Karena volume itu menyatakan dia bulan terbit ya. Oke. Nah, ini muncul enggak? Juni, gitu ya. Tapi ini semester genap ini ya. Juni, Oktober dan
Februari. Berarti ini bisa terbitannya ini ya Februari, Oktober dan Juni. Ya, itu rekan-rekan semuanya. Untuk bagaimana cara mencari, kemudian setelah itu yang paling penting ini setelah mencari itu kita tahu ya menspesifikkan ya jurnal yang akan kita incar gitu ya atau kita targetkan ya. Ini contoh-contoh sudah dibantu oleh beberapa website ya, tinggal nanti kita ikut ini bener enggak gitu ya, tapi jangan langsung percaya ya, kita cek dulu ya. Ini Februari, Juni, Oktober udah bener ya. Ini Juni, Oktober, Februari udah bener ya. Berarti ini informasinya valid gitu ya. Sinta 5 valid, ini sertifikatnya. Oke, caranya gitu. Jadi mencarinya bisa beraneka ragam ya, tetapi yang penting setelah kita menemukan, kita konfirmasi nih caranya gitu melihatnya. Kemudian kalau Anda mau melihat terbitannya di arsip ya. Kemudian kalau mau lihat current itu untuk yang akan segera terbit gitu ya, informasi yang akan segera terbit. Kliknya di current. Oke, dan kalau nggak keluar ya berarti nggak ada. Oke. Jadi current itu sama dengan isu sama aja ya. Oke, tampaknya ini berjalan lambat webnya. Tapi yang jelas ini sudah benar ya. Demikian juga yang lain begitu. Gitu ya. Tinggal nanti Anda harus ngerti ini target terbitnya. Ya, target terbitnya Anda harus ngerti. Kemudian ya nulis setelah itu ya, rekan-rekan semuanya. Tinggal nanti ini diklik. Oke. Diklik ya template. Cari kalau template nggak ada Pak, ya pasti ada di sini. Kalau enggak ya di submitted ya atau di posisi home gitu ya, biasanya ada. Tapi biasanya ditaruh di sebelah sini. Nah, ini setelah terbitnya klik di sini. Kemudian kita download nih. Oke, saya save. Nah, setelah itu saya open di sini. Saya cut, saya masukkan di sini. Ya. Februari ini misalkan ya. Mau pakai ini juga boleh nanti rekan-rekan ya. Kan masih bisa diterbitkan ya. Nah, nanti yang diganti langsung di sini ya. Maksimum 14 kata ini harus dipenuhi. Penuhi ini harus dipenuhi, langsung diganti dari sini. Kalau yang ini kapan Pak? Ini enggak usah diisi. Langsung abstrak nih. Ya, nulis abstraknya di sini. Jadi langsung diganti-ganti di sini aja ya. Jadi jangan kita bikin-bikin lagi. Kemudian pendahuluan, ya udah biarin nanti dihapus ya, belakangnya dihapus. Kalau udah jadi full paper ini dihapus ya. Dan kemudian kita nulis ini. Nah, udah persis di sini ini dia tinggal dihapus, kemudian kita tuliskan gitu ya. Bla 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 gitu ya. Ya. Dan sebagainya. Seperti itu ya rekan-rekan, nanti sampai dengan kesimpulannya. Nah, ini. Nah, perhatikan ini petunjuk sebenarnya ya, jadi tidak boleh Anda abaikan. Kemudian dia menggunakan format apa ini, mintanya apa? API ya. Berarti nanti kita di sini harus standarnya juga API. Reference ya. Mintanya apa ya, bukan IEEE. Spellnya juga APA. Karena ini sudah terkoneksi dengan Mendeley, jadi nanti kliknya dari Mendeley dulu.
gitu ya. Kalau biasanya belum, ya belum punya Mendeley, diinstal dulu. Ya, ini akan nginduk ke Mendeley berarti, ini stylenya biasanya di siapa? Nah, ini stylenya, sorry, di sini stylenya apa? Gitu ya, APA. Oke, seperti itu. Ya, ini bisa kita ganti-ganti, tapi kita sesuaikan dengan ini. Kalau ini tanpa kita ganti pun sebenarnya dia sudah APA ya. Enggak masalah, jadi sudah enak kalau pakai template. Nah, ini tidak perlu saya buka. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu sampai dengan template ya. Jadi balik langsung nulisnya di sini, jangan bikin new word lagi ya. Jangan bikin word baru lagi. Jangan bikin word baru lagi. Ya, jadi langsung ditulis di sini ya. 14 kata maksimum ya, berarti ini harus Anda penuhi. Tinggal diganti aja, misalkan apa? Rancang bangun gitu ya. Website gitu ya. Menggunakan code signature. Misalkan contohnya ya. Nah, udah ditulis langsung di situ aja gitu ya. Jangan menulis di tempat lain. Ini kemudian ada blog. Nah, kok masih 6 Pak? Ya, ini dilihat nih 6 ya, masih 6 ya. Cek. Kalau masih 6 ya masih ada 14 ya, boleh ditambah itu. Oke, seperti itu. Kemudian ditulis prodinya apa dan sebagainya sesuai dengan ini. Nulisnya langsung di sini ya, jadi langsung. Ya, misalkan kalau di sini apa? Daniel ya, bisa Daniel. Ini ya. Oke, ini tapi ini tidak boleh disingkat ya, berarti ini kita lihat nih. Pos ketiga, 23 ini ngikuti yang 2 ya. Ini DST harus dihapus. Kalau cuma ada 2 ya berarti ini siapa? Ini gini. Nah, gitu ya. Misalkan di sini Pak Didi ya. Nah, misalkan gitu. Prodinya apa nih? Gitu ya, sesuai dengan kita sistem informasi ya. Informasi. Nah, ini ya. Namanya jangan untuk nama perguruan tinggi kita jangan di bahasa Inggris kan ya. Kalau misalkan dipakai bahasa Inggris ya. Itu aja apa adanya ya. Teknologi Telkom Purwokerto. Langsung aja di sini. Ya, Jalan GI Panjaitan nomor 108 ya. Purwokerto, misalkan gitu. Contohnya ya. Dan seterusnya sampai 2, kalau 2 ya ikut 2, 3 ya di situ juga. Kemudian untuk koresponden email ya tentang kita aja sih. Di sini misalkan ada Daniel @ Telkom /pwt. Nah, gini. Ya udah, ini aja. Tapi ini nanti dihapus ya setelah itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian sebaiknya ketika Anda nulis ini jangan dikopas-kopas ya, tapi ditulis ya, karena dia punya template ini bisa didetek pakai aplikasi apa namanya,
plagiarisme checker ya, kalau Anda suka copy-copy, kopas-kopas gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih ya, selamat menulis ya. Dan isinya di sini sudah tadi yang kita bahas ini metode isinya apa? Ini sudah dijelaskan di sini. Baca ya di sini ya. Dia harus ada ruang lingkup ya, bahan, alat ini masuk sini. Kemudian hasil pembahasan gitu ya dan sebagainya itu masuk sini. Kemudian kesimpulan dan sebagainya harus sesuai dengan ini. Nah, oke, nah seperti ini ya untuk full paper kalau sudah jadi semuanya ya. Ini berapa panjangnya Pak ya? Biasanya sih 8 ya, 8 halaman gitu ya. Kalau kita coba cek kalau halamannya dibatasi nggak sini? Ketika tanya halaman. Oh tidak, berarti ya normalnya sih 8 halaman ya, sudah termasuk daftar pustaka. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini saya stop sharing dan terima kasih telah menyimak ya. Silahkan langsung berpraktek rekan-rekan semuanya ya. Dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.